Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita tafsir juz amma masih di tafsir surat Al-Bayyinah. Ini pertemuan yang ke-17. Yang lalu pembahasan tentang hukum mencela dari sahabat. Pertemuan yang ke-16 dibahas tentang orang yang mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Mencela Aisyah radhiyallahu anha, maka kata beliau, fahadha kufrun sarihun. Mencela Aisyah radhiyallahu anha, maka itu adalah kekufuran yang jelas. Dan ini adalah banyak dilakukan oleh penganut faham Syiah, kelompok Syiah. Di antara ciri utama daripada Syiah adalah melecehkan atau merendahkan sahabat, sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Apabila ingin mengetahui tanda Syiah adalah mereka merendahkan dari sahabat. Kata beliau lanjutnya, wa kadzalika, demikian juga alladzina yatanaqqasuna sahabata, termasuk kekufuran adalah orang-orang yang melecehkan atau merendahkan sahabat. Yukadzibunallaha ta'ala, mereka telah mendustakan Allah. Orang yang merendahkan sahabat berarti telah mendustakan Allah. Li'anna Allah Ta'ala athna ala sahabati, karena Allah itu memuji para sahabat secara keseluruhan. Yang lalu sudah diterangkan artinya sahabat itu orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sejenak dalam keadaan beriman. Dalam keadaan beriman sampai matinya. Nah, kalau ketemu Nabi tapi tidak beriman, maka tidak disebut sahabat, seperti Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Orang-orang musyrikin Quraisy yang memusuhi Nabi, yang memerangi Nabi, mereka tidak disebut sahabat. Demikian juga orang yang ketemu sahabat beriman tapi murtad, maka mereka keluar dari definisi sahabat. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat secara keseluruhan. Fi ayatin katsiratin, di dalam banyak ayat. Qala Allah ta'ala was-sabiqunal awwalun. As-sabiq ini jamak daripada sabiq, orang-orang yang berlomba. Nah, al-awwalun dari generasi pertama. Sudah maklum, sudah kita pahami bersama bagaimana para sahabat itu tingginya kompetensi mereka, upaya mereka untuk berlomba-lomba memperoleh kebaikan, mencapai kebaikan dengan sebaik-baiknya bersama Rasulullah SAW. Sehingga Allah katakan di sini as-sabiqun, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa mereka? Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu, mereka adalah generasi pertama, al-awwalun.
Minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin dan ansor. Ini juga semuanya ya, muhajirin dan ansor. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansor dengan cara yang baik. Secara bahasa, orang generasi pertama ini disebut salaf. Maka muhajirin dan ansor itu adalah generasi pertama, peletak dasar dari salaf, itu sahabat yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Jadi siapa salaf itu adalah Rasulullah dan para sahabat, yaitu muhajirin dan ansor. Orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansor itu disebut dengan salafi. Ya-nya itu salaf diberi ya, namanya ya nisbat. Ya yang bermakna penyandaran. Ketika seorang menyandarkan dirinya kepada muhajirin dan ansor, itu namanya salafi. Maka salaf dan salafi itu ini dasarnya. Surat At-Taubah ayat 100. Mereka ini, muhajirin dan ansor ini, dan salafi, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka. Maka kaum muslimin, mukminin yang menginginkan keridhaan Allah, itu tidak ada jalan lain kecuali harus meneladani muhajirin dan ansor, atau menjadi apa? Salafi. Berarti hukum menjadi salafi itu apa? Boleh, sunnah, apa wajib? Wajib hukumnya. Maka ini nasihat kepada orang yang sewot pada kata-kata salafi, ada enggan, jengkel, bahkan ada yang mencela, ada yang menghina salafi. Nah, kalau orang-orangnya memang tidak maksum, orang-orang salafi itu tidak maksum, karena tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Ada kekurangan, ada keterbatasan di dalam mereka berupaya mengikuti muhajirin dan ansor. Tetapi jalan muhajirin dan ansor ini yang disebut dengan manhaj. Manhaj itu artinya prinsip beragama. Manhajnya Rasulullah dan para sahabat yang disebut dengan salafi itu maksum. Apa artinya maksum? Tidak ada salahnya, murni bersih dari kesalahan dan kekeliruan. Kalau ada kesalahan-kesalahan itu bukan pada jalannya, bukan pada manhajnya, tapi siapa? Pengikutnya ini, orang-orangnya. Beda dengan selain dari orang salaf, beda dengan dari jalan salaf. Selain jalannya Rasulullah dan sahabat itu pasti ada penyimpangannya, dan hukumnya tidak boleh diikuti, haram. Allah mengatakan, inna hadza sirati, surat Al-An'am 159. Allah katakan, inna hadza sirati mustaqima, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah. Itu perintah dari Allah untuk mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Wala tattabi'us subula, tidak boleh mengikuti jalan-jalan selain jalannya muhajirin dan ansor, selain jalannya Rasulullah SAW. Radhiyallahu anhum, Allah meridai muhajirin dan ansor, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik, termasuk kita berupaya. Maka kita tidak
sungkan dan kita tidak perlu malu mengakui dirinya, menisbatkan dirinya, saya orang salaf, saya pengikut salaf, saya orang salafi. Itu tidak apa-apa, terpuji yang seperti itu. Tidak perlu minder dengan orang-orang yang membenci salaf, karena itu jalan yang diridhoi oleh Allah. Kenapa kita akan minder oleh omongan orang-orang yang membenci jalan Rasul dan sahabatnya? Waradu anhu, dan mereka ridho kepada Allah. Ini Muhajirin dan Ansar dan yang mengikuti mereka. Wa a'adda lahum, Allah persiapkan untuk Muhajirin dan Ansar dan yang mengikutinya, disiapkan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah apa? Jannatin tajri tahtal anhar. Allah persiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi yang keluar dari jalannya sahabat Muhajirin dan Ansar itu oleh Rasulullah SAW dikabarkan mereka akan masuk neraka. Rasulullah mengatakan, sataftariku ummati, umatku itu berpecah ala salasin wa sab'in, menjadi 73. Sintani wa sab'una finnar, yang 72 masuk neraka karena tidak mengikuti siapa ini? Muhajirin dan Ansar. Wahidatun fil jannah, satu golongan saja yang masuk jannah, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku berada di atasnya dan sahabatku. Nah, maka kita harus kalau menginginkan ridho Allah, menginginkan surga Allah, wajib kita kembali kepada jalannya Muhajirin dan Ansar yang telah dijamin oleh Allah untuk mendapatkan keridhoannya dan dijanjikan oleh Allah surganya. Butuh memang kesabaran. Nah, karena kata Rasulullah SAW, ya'ti zamanun al-qabidu bidinillah kaqabidul jamri, kaqabidil jamri. Akan datang suatu zaman orang yang memegangi agama Allah seperti memegang bara api. Butuh kesabaran. Karena banyaknya orang-orang yang menyelisihi. Nah, tapi itu jalan kebaikan, jalan kebahagiaan. Rasulullah bersabda apa? Tuba lil ghuraba. Ada dalam hadis, innal islama bada'a ghariban. Islam itu awalnya asing. Fasayaudu ghariban, maka akan kembali asing lagi. Di akhir zaman akan kembali asing lagi. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah menjadi orang asing. Masih diterangkan oleh Rasulullah SAW siapa orang asing? Alladzina yaslihuna idza fasadan nasu, yaitu orang-orang yang senantiasa berpegang kepada apa yang dipegangi oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika manusia sudah mulai meninggalkannya. Mereka berbalik dari sunnah, membelakangi sunnah, jalan yang menyelamatkan mereka. Fahaulai al-muhajiruna wal ansar. Ini tentang pujian Allah ya kepada Muhajirin dan Ansar. Mereka ini Muhajirin dan Ansar hum as-sahabatu radhiyallahu anhum. Mereka ini sahabat. Wa haulai, sementara mereka mengatakan as-sahabatu kafaru, para sahabat itu telah kafir. Walam yabqa minhum alal islam illa arba'ata, tidak tersisa dari sahabat itu kecuali 4 orang. Nah, ini fahamnya Syiah. Wa ma hadza illa takdzibun lillah jalla wa ala, maka ini ucapan ini merupakan kedustaan kepada Allah, tidak percaya kepada Allah.
Karena ayat ini menerangkan tentang pujian Allah kepada para sahabat. Wa yaqulullahu jalla wa ala, Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah. Ini ayat berikutnya ya. Ayat kedua, pujian Allah kepada para sahabat. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Rasulullah, asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, mereka itu penyayang sesamanya. Nah, tarahum ruka'an sujada, kamu lihat mereka rukuk dan sujud. Yabtaguna fadlan minallah, mereka menginginkan karunia dari Allah, waridwana, dan menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, jelas tanda mereka di wajah-wajah mereka dari tanda sujud. Jadi tanda sujudnya nampak dari wajah-wajahnya. Dan ini sifat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang Allah terangkan sebagai pujian. Bahkan ini telah Allah tulis di dalam Taurat dan Injil, sehingga orang Yahudi itu mengerti tentang sifat Rasul dan para sahabatnya sebelum hadirnya, sebelum datangnya. Orang Yahudi sudah membanggakan, ngeluh-ngeluhkan tentang Rasul ini. Tapi karena jeleknya nafsu daripada orang-orang Yahudi, jeleknya jiwa mereka, begitu datang mereka dustakan, mereka mengatakan ini adalah tukang sihir. Fayakulun, maka mereka mengatakan as-sahabatu kuffarun, sahabat itu kufar. Nah, subhanallah, yudhammuna man athnallahu alaihim, mereka menghina, merendahkan orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakfuruna man athnallah, mereka mengkafirkan orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu lil fuqara'il muhajirin, bagi fuqara muhajirin, fuqaranya muhajirin. Ini orang muhajirin banyak yang fakir, karena mereka tinggalkan harta mereka ditinggalkan demi agamanya di Makkah, hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Alladzina uhriju min diyarihim wa amwalihim, mereka keluar meninggalkan rumah-rumah dan harta mereka. Dalam rangka apa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, dalam rangka mencari karunia Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yansurunallah, dan dalam rangka menolong agama Allah. Wa rasulahu, dan dalam rangka untuk menolong rasulnya. Kalau ini sahabat ya, dan ayat ini pujian tentang sahabat. Nah, ulaika humus shadiqun, ini pujian. Mereka itulah orang-orang yang benar. Kalau lawannya shadiqun apa? Kadzibun, yang dusta, mendustakan. Nah, siapa? Yaitu orang-orang yang memusuhi para sahabat. Haula'i humul muhajirun, mereka ini muhajirun, dipuji oleh Allah, mereka ini shadiqun, orang-orang yang jujur. Tsumma qala fil ansar, kemudian Allah katakan tentang Ansar, walladzina tabawwa'ud dar wal iman, mereka yang sudah tinggal di rumahnya, di negerinya, yaitu di Madinah, dan mereka telah beriman. Min qablihim, sebelumnya, yuhibbuna man hajara ilaihim, orang Ansar itu mereka mencintai orang-orang yang hijrah pada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, orang Ansar tidak memiliki kebutuhan, tidak butuh dengan apa yang dibawa oleh muhajirin.
Wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan orang Ansor itu lebih mengutamakan Muhajirin daripada diri-diri mereka. Walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka masih butuh, tapi mereka berikan kepada Muhajirin pemuliaannya, orang-orang Ansor, sebagai bentuk penghormatan. Dan ini adalah akhlak yang terpuji, karena ayat ini memuji orang-orang Ansor. Wa man yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang mampu menguasai nafsunya, coba dilihat di terjemahnya ini, Hasyr ayat 9. Nah, mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Haula'i humul ansor, mereka ini adalah orang-orang Ansor. Wa hadhihi sifatuhum, inilah sifat-sifat mereka. Dilihat Al-Hasyr ayat 5 artinya. Ayat 9. Nah, waman yuko ini artinya dijaga, dihindari. Barang siapa yang dijaga dari syuh ini lebih tinggi dari bakhil. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kekikiran dirinya, kebahilan dirinya, ini pujian, karena mereka ini Muhajirin mendahulukan orang Ansor ini mendahulukan Muhajirin. Mereka berikan pada Muhajirin walaupun mereka butuh. Faulaika humul muflihun, kata Allah. Mereka ini orang-orang yang berbahagia. Nah, summa qala, kemudian Allah katakan dalam Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka. Nah, yaqulun, termasuk kita ini datang setelah Muhajirin dan Ansor, mereka mengatakan Rabbana ighfir lana. Nah, ya Rabb kami, ampuni kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Siapa ini? Muhajirin dan Ansor. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan kau jadikan di hati kami ghillan, adanya sifat dengki, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufun rahim, ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha rauf dan maha rahim. Nah, maka ini juga sifat daripada ahlus sunnah, itu mendoakan maghfirah, mendoakan ampunan kepada para sahabat. Ketika disebut nama sahabat, siapapun dari kalangan sahabat, dia mengatakan radhiyallahu anhum. Nah, Allah meridhai mereka dan memintakan ampun kepada Allah tentang mereka. Semuanya dimintakan ampun dengan mengatakan ini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Didoakan ampunan para sahabat, sehingga para sahabat itu benar-benar telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang yang membenci sahabat bagaimana bertentangan dengan ayat-ayat ini. Walakin idza kana mimman jaa ba'dahum man yaqul, tapi ada saja orang yang datang setelah sahabat mengatakan, Allahumma ya Allah, il'an Abu Bakrin, laknatilah Abu Bakrin, wa Umar, dan Umar. Ini juga orang-orang Syiah yang melakukan seperti ini. Wal an Aisyata, laknatilah Aisyah ummul mukminin, wal an fulan wa fulan, laknatilah fulan dan fulan minas sahabah, dari kalangan
sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ma hukmuhum indallahi ta'ala. Maka bagaimana orang yang sampai berdoa seperti ini? Bagaimana orang di hadapan Allah, bagaimana orang ini nanti? Nas'alullaha al-afiyah, kita memohon kepada Allah dari al-afiyah. Karena ini merupakan penyakit jiwa. Orang yang jiwanya tidak sehat, berpenyakit, sampai memohon kepada Allah agar melaknati Abu Bakar, Umar, Aisyah dan sahabat-sahabat lainnya, yang disebut dengan penyakit syubuhat. Lakin yajibu ala sababil muslimin, bahkan yang wajib bagi atau terhadap pemuda muslimin, an yantabihu, wajib untuk waspada, ila hadhil umur, masalah ini, wala yankhadi'u bihadzal da'iyati wat tadlilat, jangan sampai tertipu, terpedaya dengan seruan-seruan yang menyesatkan ini, dengan doa-doa yang menyesatkan ini. Nah, wa anna man qala innahu muslim fa huwa muslim. Karena orang yang mengatakan bahwa mereka itu muslim, selama dia muslim maka dia muslim. Maksudnya muslim ya muslim. Ini ada juga diustadkan di wilayah kita ini yang perkataannya seperti ini. Namanya muslim ya muslim gitu. Tidak perlu dirinci lagi. Muslim ya muslim. Walau sadara minhu ma yang kudu islamahu. Walaupun padanya terdapat amalan-amalan atau ucapan-ucapan yang membatalkan keislamannya. Wala nufarriqu bainan nas, kita tidak membedakan manusia. Tidak perlu dibedakan manusia itu. Fanaqulu, kita katakan, innana la nufarriqu bainan nas as-solihin at-tayyibin. Mana orang-orang soleh, orang-orang baik. Innama nufarriqu bainat thayyib wal khabith. Kami hanya membedakan antara yang baik dan yang buruk. Adapun selama dia muslim, mau muslim teroris, mau muslim Syiah, mau muslim Mu'tazilah, Sufi dan seterusnya, kita tidak mengikuti faham itu. Dan ini faham Syiah, dan ini faham Khawarij, teroris, seperti itu. Sehingga yang mereka upayakan bagaimana muslim bersatu. Muslim-muslim saja, pokoknya Islam. Mau penyembah kubur, mau penyembah berhala dan seterusnya, mau berbuat syirik dan seterusnya, kita enggak perlu bahas. Nah, selama muslim dia muslim. Nah, kita hanya membedakan baik dan buruk. Sebagaimana firman-Nya, qul la yastawil khabithu wat thayyib, katakan Muhammad tidak sama antara yang jelek dan yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabith, walaupun mengagumkan kamu banyaknya kejelekan. Fattaqullaha ya ulil albab, maka takutlah kepada Allah wahai orang-orang yang cerdas, la'allakum tuflihun, agar mudah-mudahan kalian berbahagia. Ini yang dipakai dalil oleh orang-orang Syiah, ya. Fanahnu, maka mereka bilang, orang Syiah ini, la nufarriqu bainal muslimin hasya wa kalla, kita tidak membedakan muslimin apapun kepenyimpangannya, apapun yang dia lakukan. Nah, kita tidak membedakan, mereka tetap muslimin. Yang penting bagaimana mereka bersatu, kemudian memberontak. Akhirnya mereka memberontak, menggulingkan penguasa, intinya ke sana. Wa inna ma nufarriqu bainat thayyib wal khabith, kita hanya membedakan antara baik dan buruk. Liyamizallahu al khabith,
agar Allah membedakan antara yang jelek minat thayyib dengan yang baik. Wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'din, dan Allah menjadikan yang jelek sebagiannya dengan yang lain, fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam, mereka akan dikumpulkan semuanya orang-orang jelek itu di jahannam. Ulaika humul khasirun, mereka itu orang-orang yang merugi. Fallahu azza wa jalla mayyaza, maka Allah di ayat ini membedakan bainal khabith wat thayyib. Kata mereka ini masih subuhat ini ya, subuhatnya orang-orang Syiah. Maka di ayat-ayat ini Allah membedakan antara orang baik dan yang buruk. Falladzi la yumayyizu bainal khabith wat thayyib, maka orang yang tidak membedakan yang baik dan yang buruk, imma annahu laisa indahu aqliyatun yumayyizu biha wa imma annahu laisa indahu imanun. Nah, bisa jadi mereka tidak punya akal atau tidak beriman. Fakullun nasi indahu sawa, maka menurut mereka semua manusia menurut mereka itu sama. Wala indahu iman yufarriqu bihi bainal mu'min wal munafik, tidak dibedakan siapa orang mukmin dan orang munafik. Wal kafir wal muslim wal mulhid waz zindik, zindik ini orang kafir yang pura-pura Islam. Ma indahu tafrikun bainan nas, tidak ada perbedaan di kalangan manusia. Hadza imma annahu fasidul akli, maka subuhat ini muncul dari orang yang fasidul akli. Ya, orang-orang yang berpahaman seperti ini adalah orang-orang yang kata beliau apa? Fasidul akli, akalnya rusak. Wa imma innahu fasidul akidah. Yang kedua, kemungkinannya karena mereka ini fasidul akidah, akidahnya yang sudah rusak. Wal iyadzu billah, semoga Allah lindungi kita darinya. Fayajibu alal muslim, maka wajib bagi setiap muslim an ya'rifa hadhil umura, mengerti perkara ini, wa yata'ammal hadhil ayat, dan hendaknya memperhatikan ayat ini. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah dan ayat-ayat Allah dan Rasulnya kalian mengolok-olok, kalian mempermainkan? La ta'tadiru, jangan kalian banyak alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. La yaqbalu udrun, maka tidak diterima alasan. Man ista'za'a billahi wa rasulihi, orang yang mencela Allah dan mencela Rasulnya. Wa dalla ala anna man sabballah wa rasulahu yukfar, ayat ini menerangkan bahwa barang siapa mencela Allah dan mencela Rasulnya maka dia dikafirkan. Waqad dzakara ulama'u, ulama menyebutkan annal istihza, bahwa mencela yang qasimu ila qismain, mencela Allah dan Rasulnya, mencela sahabat, mencela ulama, mencela agama, itu dibagi menjadi dua. Ya, mencela Allah, mencela Rasul, mencela para sahabat, mencela syariat Allah, mencela agama Allah, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama istihzaun sharih. Yang pertama disebut istihza sharih, celaannya jelas, bil qauli, dengan ucapan. Yang kedua istihzaun bil isyarah, mencela dengan isyarat. Maka keduanya masih sama. Wal istihza'u bil isyarah, istihza dengan isyarah, ini sudah menjadi bahasa kita isyarat. Ka'an yamudda syafatahu, seperti orang yang memucungkan bibirnya.
bibirnya dimuncungkan. Istihza'a au yamudda ainahu, atau melirikkan kedua matanya, memicingkan kedua matanya untuk mencela. Nah, atau dengan lisannya misalnya dengan mendecak ketika misalnya ada orang-orang ahlus sunnah atau orang-orang yang mengamalkan sunnah datang, kemudian dia kerlingkan matanya untuk mencela dia, atau dengan ucapan decak misalnya hanya dengan decakan kayak gitu, itu isyarat. Nah, au yasiru isyaratan yu'tin tanakkus, atau dengan isyarat yang lain ya, yang tidak disebutkan di sini. Wal istihza'u, ya, dengan dalam rangka untuk merendahkan dan mencela, fahadha yu'addu tanakkusan, maka ini juga masih termasuk ke dalam pelecehan. Wa istihza, dan masuk dalam olok-olokan. Wa illam yatakallam, sekalipun mereka tidak bicara. Mana dalilnya? Ini surat Mutaffifin ayat 29. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka terhadap orang-orang beriman, mereka tertawa. Melihat orang mukminin tertawa. Ditertawai orang-orang yang beriman, malah ditertawai dengan dalam rangka ini mencela. Wa idza marru bihim yataghamazun, kalau orang beriman itu lewat, yataghamazun, memicingkan matanya. Nah, wa 'alal muslim, maka bagi seorang muslim an yatanabbuh. Tanabuh itu artinya hati-hati, lihadhil umur, terhadap masalah ini. Nah, wa yatajannabul kalam as-sayyi, jangan, wajib bagi seorang muslim itu menghindarkan atau menghindari ucapan-ucapan jelek. Wala siyamal kalam fi umuri syar'i, terutama membicarakan masalah-masalah syar'i. Nah, yang mungkin mereka anggap remeh, membicarakan masalah jenggot, masalah isbal, masalah cadar. Nah, atau masalah-masalah yang remeh, misalnya makan pakai tangan kanan, misalnya pakai sendal dari tangan kanan, cuma makan saja kok. Nah, maka hati-hati ucapan itu, karena bahayanya bisa merusak agamanya, bahkan bisa mengeluarkan dari Islamnya. Dan juga hati-hati bicara, menjaga mulut terhadap syariat agama Allah, wa ahlus syar'i, dan orang-orang yang mengamalkan syariat Allah dan syariat Rasulnya. Wal ulama, dan hati-hati mulut dari al ulama, membicarakan, merendahkan ulama, dibilang ulama haid, ulama nifas. Nah, ulama yang tidak mengerti kenyataan. Nah, maka Rasul pernah ditanya, apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka? Beliau mengatakan apa? Al-fam, mulut. Wa ayyahfadha lisanahu, wajib bagi setiap muslim itu menjaga lisannya, memenjarakan lisannya. Karena lisan ini memang ditakdirkan termasuk anggota badan yang nggak bisa didiamkan, itu nggak bisa. Coba dijulurkan, dipegang gitu kan, itu gerak terus, nggak bisa diam. Maka anggota badan yang paling sulit didiamkan, ditahan, dipenjara, itu adalah lisan. Nah, dan itu kata Rasul yang paling banyak menyebabkan atau menyeret manusia ke dalam neraka. Orang yang cerdas, kata Umar Ibnul Khattab radhiyallahu, orang yang banyak bicaranya akan banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya akan banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya
maka an-naru aula lahum, maka neraka tempat mereka. Qala ta'ala, Allah mengatakan, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah, tidak ada dari lafaz, tidaklah seseorang melafalkan suatu ucapan, satu ucapan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali padanya ada raqib dan atid yang mencatatnya. Sehingga banyak para ulama mengatakan kalau ucapan ini beda dengan anggota badan lain, misalnya gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan anggota badan, selain daripada lisan, gerakan mata misalnya, melihat perkara yang hijau, melihat perkara-perkara yang mubah, itu dicatat apa enggak ketika orang melihat perkara-perkara mubah? Tidak ada dalil yang menjelaskan itu dicatat. Nah, maka yang diterangkan oleh Allah ini urusan lisan ini. Nah, wala ta'riful haqqa minal batil illa idza ta'allamtal ilman nafi'. Ketahuilah sesungguhnya seseorang tidak akan mengerti mana yang benar dan mana yang batil kecuali kalau dia mau belajar ilmu yang bermanfaat. Waqad anzalallahu al-furqan, sungguh Allah telah menurunkan al-furqan, wa huwa al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an, litamyizi bainal haqqi wal batil. Al-Qur'an ini dalam rangka agar orang itu bisa membedakan antara al-haq dan batil. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, kalau kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, Allah akan menjadikan bagi kalian furqan. Nah, fayaj'alu fi qulubikum nura, dengan belajar agama Allah kemudian diamalkan sebagai ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan menjadikan amalannya, ilmu dan amalannya itu menjadi cahaya di hati kalian. Ta'rifuna bihil haqq, yang dengan cahaya itu kalian mengerti mana itu al-haq minal batil dan mana itu kebatilan. Fal Qur'anu furqan, Al-Qur'an itu adalah furqan. Wat tamyiz, dan Al-Qur'an itu tamyiz. Kalau bahasa Indonesianya sama ya, furqan, tamyiz artinya pembeda. Alladzi yaj'alullahu fi qalbil mu'min. Jadi di dalam hati mukmin oleh Allah diberikan namanya furqan. Pakai apa? Dalil Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman Rasul dan para sahabatnya. Allah jadikan di hati seorang mukmin furqan aidan. Li'annahu yufarriqu bainal haqqi wal batil, sehingga orang beriman itu bisa membedakan antara hak dan batil. Fala yaltabis alaihi, sehingga baginya tidak terjadi kecampuran, tidak terjadi kerancuan antara hak dan batil, tidak rancu, sehingga orangnya jelas, tegas, tidak tolak-toleh kanan kiri. Mereka lurus berjalan ke depan karena mereka tahu kanan dan kiri adalah al-batil. Wala yusaru ala hidda'iyatil mudillah, mereka tidak menoleh kepada penyeru-penyeru yang menyesatkan, para dai-dai yang menyesatkan, wasyubuhat, tidak menoleh kepada orang-orang pembawa syubuhat. Mazuqah itu yang mencerai-beraikan, yang memalingkan orang dari jalan yang lurus. Walakin hadza yahtaju ila inayatin, tapi ini butuh keseriusan. Ya, butuh kepada keseriusan. Jangan belajar itu saenake, lek sempat saja misalnya. Bahkan belajar itu harus dinomorsatukan. Maka orang yang ngaku ahlussunnah tidak mau belajar, itu hatinya sudah berpenyakit. Nah, harus dihilangkan dengan cara dipaksa dirinya hadir di majelis ilmu. Kata beliau, ini butuh keseriusan.
Nah, wa ta'allum dan butuh ilmu, wa yahtaju ila hadarin dan butuh kewaspadaan, minal munafikin karena di sana banyak orang-orang munafikin, wazanadiqah banyak orang zanadik. Nah, banyak orang zanadik, orang zindik ini orang kafir yang pura-pura masuk Islam. Baina sufufil muslimin, di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Wa alla yahduru majalisihim, jangan menghadiri majelis-majelis mereka yang tidak jelas, karena itu penyakit hati. Nah, maka ini nasihat beliau karena ilmu itu merupakan makanan hati. Makanan badan saja kita nggak boleh makanan yang ada penyakitnya, ya harus hati-hati. Apalagi makanan hati. Kalau makanan badan bahayanya mungkin badannya mati. Selama hatinya masih sehat, masih bagus, bisa mereka masih selamat di akhiratnya. Tapi kalau yang rusak berpenyakit itu hatinya, itu sangat berbahaya di dunia dan di akhiratnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Urusannya neraka. Apa yang menyebabkan mereka masuk neraka? Tadi itu makanan hatinya berpenyakit, yaitu penyakit bid'ah, ajaran-ajaran, pemahaman-pemahaman yang tidak datang dari Rasulullah SAW. Jangan kalian menghadiri majelis mereka. Wa idza hadara falyakun, kalau kalian sudah hadir maka jadilah ala istidadin lil ingkari alaihim. Kalau kamu menghadiri mereka maka itu hanya persiapan untuk mengingkari mereka, untuk cari bukti-bukti. Wa ingkara maqalatihim, dan dalam rangka untuk mengingkari ucapan-ucapan mereka, waradda syubuhatihim, dan dalam rangka untuk membantah subuhat-subuhat mereka. Nah, inilah yang ke-8 dari masalah penting tentang tafsir surat Al-Ahzab ayat 65, ya. Yaitu bahayanya orang mengolok-ngolok agama Allah, mengolok-ngolok Rasulullah, mengolok-ngolok sahabat, merendahkan sahabat, merendahkan agama Allah, ajaran Allah dan Rasulnya, merendahkan ulama, merendahkan orang-orang yang mengamalkan agama Allah dan Rasulnya. Dan ini penting bagi kita untuk membentengi, jangan sampai amalan-amalan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena bercampur dengan penyakit-penyakit. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.